Kebijakan Jepang ternyata menuai protes dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika, dan kali ini direspon oleh diplomat atau Wakil Menteri Keuangan Masato Kanda. Tapi dia tidak merespon ataupun tidak bereaksi terhadap apa yang dikatakan oleh Janet Yellen. Tapi ini menjadi pertanda ada suatu ketidaksepakatan terkait dengan intervensi. Tapi bagaimana selanjutnya? Ini dia ulasannya. Ya, kemarin kita sudah dapatkan pernyataan dari Janet Yellen di akhir pekan lalu. Kemudian ditanggapi dengan berbagai cara oleh Jepang, termasuk dari Menteri Keuangan, bahkan sampai ke pejabat yang memang ditugaskan untuk melakukan intervensi mata uang yen. Ya, Janet Yellen sebelumnya mengingatkan kepada Jepang bahwa hati-hati dalam melakukan intervensi dan kemudian menegaskan ulang terkait dengan pernyataan ataupun perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang lama yang ada di antara negara G7. Yaitu salah satunya berbunyi kepada intervensi hanya diperkenankan untuk melakukan kontrol terhadap volatility, bukan terhadap nilai tukarnya. Nah, sementara itu Masato Kanda sebagai diplomat mata uang yang ada di Menteri atau Kementerian Keuangan Jepang mengatakan bahwa mereka tidak mengomentari terkait dengan pernyataan Yellen, tapi dengan tegas dia menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya melakukan tindakan jika terjadi volatility yang sangat meningkat untuk mata uangnya. Jadi sebetulnya ini berdalih di balik volatility. Dan itulah sebabnya kenapa setiap kali Japanese yen ataupun USD Japanese yen bergerak naik atau katakanlah merangkak naik, maka disitulah pula terletak dengan intervensi verbal ataupun kalimat. Nah, cuman masalahnya apakah kali ini akan sangat berdampak atau tidak, kita ragukan untuk sementara waktu. Tapi kalau melihat dari pola yang sudah terjadi atau yang pernah terjadi minggu lalu, kurang lebih saya melihat ada potensi di mana satu area yang jika digambarkan secara teknis, itu adalah di area Fibonacci retracement 61,8. Kalau misalkan itu ternyata tersentuh kembali, maka kemudian terpiculah yang namanya penurunan dari USD Japanese yen. Entah nantinya apakah itu intervensi atau hanya sekedar verbal intervention. Nah, masalahnya adalah efeknya akan berbeda tentunya. Intervensi real seperti yang pernah terjadi minggu lalu 2 kali itu menyebabkan penurunan kurang lebih 400-500 poin. Sementara intervensi verbal itu hanya mengakibatkan penurunan sekitar 70 atau maksimum hanya 100 poin. Dan itu pun akan sangat cepat akhirnya hendak kembali. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah ada alasan kali ini untuk Jepang melakukan intervensi tanpa dinilai sebagai manipulator mata uang. Tapi sayangnya tidak ada data ekonomi dari Amerika yang kelihatannya bisa memicu alasan tersebut. Apalagi kalau dikaitkan dengan volatility atau dikhawatirkan dengan volatility yang meningkat secara tidak karuan. Nah, dua pejabat Fed kali ini juga menyampaikan hal yang sama seperti yang sempat disampaikan atau disimpulkan dari pertemuan Fed minggu lalu. Ya, jika dalam pernyataan press conference sebelumnya, Powell menegaskan bahwa tidak ada kenaikan di tahun 2024 dan tidak ada rencana untuk melakukan itu, John Williams dan juga Thomas Barkin dari Fed New York dan juga Fed Richmond mengatakan bahwa memang tidak ada alasan untuk Fed melakukan kenaikan semua. Williams menyoroti bahwa pertumbuhan lapangan kerja yang moderat kecenderungannya membuat Fed harus melihat secara total dari data ekonomi keseluruhan. Jadi bukan hanya 1 atau 2 data saja, melainkan secara keseluruhan prospek ataupun progresnya. Nah, kaitannya dengan inflasi, menurut Williams, inflasi berjalan lambat, tapi memang nantinya akan turun. Dan termasuk dengan hal itu, maka kemungkinan pada akhirnya Fed akan memutuskan untuk memangkas suku bunga. Jadi di sini tidak terlihat alasan dari John Williams untuk menyampaikan bahwa mereka terbuka untuk melakukan kenaikan. Tapi diakui ekonominya cukup tumbuh walaupun pertumbuhannya relatif lambat. Sementara Barkin juga sama. Dia melihat dengan inflasi yang bergerak mengecewakan, data inflasi tahun ini cukup mengecewakan, karena tetap bertahan di atas 3%, tapi dia tidak melihat juga alasan untuk melakukan kenaikan semua. Justru, menurut Barkin, Fed memiliki banyak waktu untuk menilai dan juga mungkin menunggu sampai merasa yakin bahwa inflasi memang turun ke target 2%. Kalaupun terjadi sesuatu, katakanlah ekonomi panas atau apapun, Fed dinilainya masih mampu untuk merespon tanpa harus menaikkan suku bunga. So, kita tinggal tunggu saja teman-teman. Semakin banyak yang menyatakan hal ini berarti semakin meredam terkait dengan kepanikan ataupun kekhawatiran market bahwa minggu lalu sempat dikhawatirkan dengan potensi kenaikan suku bunga. Nah, kalau seperti ini,
Berarti kita tinggal tunggu saja beberapa data ekonomi, seperti yang sebelumnya kita ulas, bahwa tinggal 2 kali data CPI yang terdekat adalah di tanggal 15 Mei, kemudian juga dengan data non-farm di bulan Juni. Nah, ini nantinya akan menjadi jembatan apakah di FOMC bulan Juni, dot plot akan berubah lagi atau tidak. Kemudian kita akan lihat apa yang disampaikan oleh CEO Goldman Sachs, ataupun bahkan secara umum pernyataan dari Goldman Sachs sendiri yang menyatakan bahwa mereka melihat ada 2 kali pemangkasan suku bunga tahun ini. Nah, pertama yaitu di bulan Juli dan yang kedua adalah di bulan November. Tentunya ini terkait dengan inflasi. Lagi-lagi inflasi yang menjadi utama. Itulah sebabnya saya ingatkan data November kemarin itu hanya satu dari sekian banyak syarat yang diinginkan oleh Fed. Jadi kita akan melihat data inflasi di tanggal 15 Mei mendatang. Apakah data ini ada harapan untuk mengalami penurunan? Semoga saja tidak ada eskalasi geopolitik sehingga mengakibatkan harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan. Dan ini yang akan menjadi jembatan juga. Karena kondisinya semakin rendah harga minyak berarti semakin stabil dan tidak ada kekhawatiran untuk masalah inflasi. Nah, itu pula yang akibatnya nantinya akan relatif aman. Seperti yang disampaikan oleh John Williams tadi. Bahwasanya kalau ternyata tidak ada perang, maka inflasi harusnya turun lebih cepat. Ya, pada akhirnya kebijakan ataupun ya yang kita tunggu-tunggu terkait dengan pemangkasan suku bunga itu kaitannya dengan harga minyak dunia termasuk juga kestabilan global. Dan ini kaitannya dengan risiko geopolitik yang sampai saat ini kelihatannya masih membayangi. Ini adalah hari kedua yang seharusnya akan terjadi pertemuan antara Israel dan Hamas membahas kembali terkait dengan kesepakatan untuk perdamaian ataupun gencatan senjata. Ya, proposal sebelumnya dari Hamas relatif ditolak oleh Israel karena mencantumkan keinginan Hamas untuk mengakhiri perang dan gencatan senjata secara permanen. Lalu kemudian imbalnya adalah melepaskan semua sandera termasuk juga tahanan-tahanan politik. Nah, tapi di sini Israel tidak inginkan hal tersebut. Justru Israel ingin menekan bahwa tidak ada alasan untuk Hamas tetap bertahan sehingga mereka lebih menginginkan perang dilanjutkan, dan dengan catatan kalau misalkan Hamas dimusnahkan, maka itulah yang dianggap sebagai suatu kesepakatan. Ya, kita tinggal tunggu saja. Ada proposal terbaru yang sedang digodok ataupun dikelola, dan kali ini Israel mengirimkan delegasinya untuk mengelola kesepakatan tersebut. Yang pada intinya adalah poin-poin yang harus dicapai ataupun yang dimasukkan ke dalam proposal tersebut harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh Israel. Ya, saya rasa ini akan tetap menjadi polemik. Karena satu sisi, Hamas tentunya tidak ingin menyerah, tapi di lain sisi, Israel juga tidak ingin taluk atau dianggap menyerah terhadap Hamas. Kita tinggal tunggu, apakah ini akan menjadi polemik berkelanjutan atau akan segera tuntas dengan gencatan senjata. Tapi pikiran saya, efeknya tidak akan terlalu membasis seperti awal-awal mereka terjadi konflik. Ini masih tetap jalur diplomatik, dan sehingga kemungkinan tidak diharapkan ada eskalasi geopolitik. Dan terbukti tadi malam pergerakannya hanya relatif singkat, termasuk safe haven emas pun tidak terlalu mencolok, dan akhirnya emas memang naik sewajarnya, dan itu adalah didukung oleh data non-farm payroll minggu lalu. Ya, ekonomi kalender kali ini kita akan fokusnya hanya data Jerman dan juga data zona Eropa, dan itu adalah service PMI. Saya rasa tidak perlu diulas terlalu lengkap. Intinya adalah semakin bagus datanya, maka kemungkinan potensinya adalah euro akan berpotensi rebound. Tapi semakin jelek, itu adalah alasan untuk ECB untuk segera mengikrarkan pemangkasan suku bunga di bulan Juni. Dan ini tentunya harus menjadi efek negatif untuk mata uang euro. Satu sisi, dikala tidak ada data ekonomi Amerika, maka perhatikan perkembangan lebih lanjut, apakah ada suatu saat terkait dengan eskalasi geopolitik apa tidak. Tapi saya tidak akan menegaskan bahwa itulah hal yang paling utama, karena semuanya kaitannya adalah menanti data yang jauh lebih lunak daripada Amerika dan juga beberapa data lain yang menunjang kepada efek ataupun faktor alasan yang memperkuat pemangkasan suku bunga baik itu untuk ECB ataupun BOE. Dan Bank of England masih menunggu 2 hari ke depan, yaitu di hari Kamis.